Kita beriktikaf, maka sama-sama kita dengarkan tausiah subuh, di mana insya Allah pada subuh ini akan diisi oleh Ustadz Bukhari M. Ali SNG. Akhirnya pada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sidang jemaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Bersyukur kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah, sehingga kita pada subuh yang mulia ini bisa berhadir kembali ke rumah Allah, dari rumah tempat tinggal masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dengan maksud tujuan yang sama, yaitu untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah dan para sahabat sekalian, para tabi'in, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sedang jemaah subuh yang sangat dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min atau nama lain Quran surat Al-Ghafir pada ayat 60. Allah berfirman, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah, mintalah kepadaku kata Allah. Niscaya Allah akan kabulkan, Allah akan memberikan apa yang diminta, apa yang didoakan oleh hamba-Nya Allah. Maka kita sedang jemaah dengan sombong, terus kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembahnya Allah dan minta pada Allah, minta bantu, minta tolong pada Allah. Rasulullah SAW sedang jamaah banyak sekali berdoa, dan doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Ini paling sering Rasulullah. Padahal beliau maksum tanpa dosa. Istighfarnya setiap hari itu tidak kurang daripada 100 kali. Ada 2 kali Rasulullah mengucapkan, maka satu bersyukur inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin. Pada setiap hari 70 marah, lebih dari 70 kali. Pada satu kali lagi Rasulullah menyebutkan, ya Yohanes, wahai manusia, aku beristighfar bertaubat pada Allah lebih pada 100 kali. Masya Allah, luar biasa. Sampai istighfar bertaubat dan beliau membaca doa. Maka sering Rasulullah baca doa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu sering sekali Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Baqarah ayat 201. Di sini Bapak Ibu jemaah, ini doa yang luar biasa. Ya, para ulama mengatakan bahwa ini doa yang luar biasa, yang permintaan manusia itu ya dunia dan akhirat yang luar biasa. Di doa ini mencakup 3 hal Bapak Ibu jemaah. Yang pertama, kita minta kepada Allah untuk Allah berikan apa?
kenikmatan atau kebahagiaan atau kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan, kebahagiaan di dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan juga meminta kepada Allah kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Dan satu lagi berlindung agar terlepas bebas daripada nerakanya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah, maka doa ini kita sering-sering baca, baik selesai sholat atau enggak pernah saja sendiri atau berjamaah. Biasanya doa itu diawali dengan hamdalah, salawat pada Rasulullah, kemudian minta doa. Maka sebelum bersalawat pada Rasulullah, kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru salawat, baru hamdalah lagi. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada subuh yang mulia ini, coba kita ulang kaji lah. Kita ulang-ulang, ya enggak apa-apa. Karena diulang-ulang itu berarti penting, dan diulang-ulang itu lebih teringat pada kita. Sebagaimana Allah sering mengulang-ulang kalimahnya. Ya, tidak hanya fa bi ayyi rabbikuma tukadziban, juga kalimat-kalimat yang Allah ulang-ulang. Dalam Quran surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada surah yang satu, surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulang-ulang. Berarti diulang-ulang itu penting untuk kita ini selaku hambanya lebih teringat. Maka saya ulang-ulang sudah jamaah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu ketika bicara tentang akhirat, terutama tentang neraka, ketika beliau kajian tentang kajian atau pengajian beliau tentang menyangkut tentang hal neraka, ataupun ada orang yang menyampaikan pertanyaan ataupun bincang-bincang tentang neraka, nah beliau itu enggak ada lagi selera makan dan minum. Anak selera lagi baju ubu jadi, enggak selera lagi makan dan minum. Hampa gitu, enggak teringat dengan makanan minuman, enggak terasa lagi, enggak terbayang lagi makanan dan minuman. Kenapa? Teringat ke akhirat, terutama nerakanya Allah. Bisa enggak lepas di sana? Juga sahabat Rasulullah demikian. Uwais Al-Qarni hidup masa Rasulullah, tidak disebut dengan sahabat karena beliau itu tidak ketemu Rasulullah. Ceritanya kan luar biasa beliau ini. Beliau itu penduduk bumi tapi sangat terkenal di penduduk langit. Di bumi jarang terkenal karena beliau fakir. Orang tuanya ayah sudah dua meninggal, ibunya yang sudah tua sakit luar biasa. Beliau penyakit lagi sepak, ibunya stroke lagi sakit. Ya, jangan kata orang jauh, jiran tetangga aja tidak pernah beliau lihat. Ya, paling-paling tetangga yang dekat saja tidak dilihat. Ini Uwais Al-Qarni. Tapi beliau luar biasa karena berbakti kepada orang tua ibundanya yang luar biasa. Maka beliau ini waktu meninggal, Masya Allah, ya heran orang penduduk kampung, rumah Uwais kok penuh orang. Dari mana ribuan orang? Nah, padahal beliau luar biasa. Beliau itu rindu Rasulullah dari Yaman menuju Madinah, itu lebih kurang ya PP kita jalan dari Banda Aceh ke Medan, kemudian Medan ke Banda Aceh lagi, itu masih satu kali perjalanan. Tapi beliau tempuh dengan jalan kaki. Dia katakan, ibu, saya rindu Rasulullah. Bagaimana ibu? Wes, kalau kamu rindu Rasulullah berangkat pergi. Tapi selesai di sana cepat-cepat ya balik. Ibu juga menantikan Uwais Al-Qarni, menantikan Ananda. Maka pamit jalan-jalan untuk bisa melihat sebentar. Mereka beliau, coba bayangkan jalan kaki nggak ada kendaraan, beliau fakir miskin. Tapi karena rindu Rasulullah, nggak terasa lapar, nggak terasa haus. Kemudian perjalanannya itu beliau tempuh ya, jangankan mungkin keringat, mungkin kaki-kaki beliau, Masya Allah. Tapi nggak terasa, kenapa? Rindu Rasulullah. Yang namanya rindu luar biasa, nggak terasa dalam perjalanan. Berangkat ini sampai ke Madinah. Cuma di sana nggak ketemu dengan Rasulullah, hanya ketemu istrinya Rasulullah. Tapi itu karena ya namanya dulu nggak ada komunikasi, nggak ada HP. Maka kata Aisyahnya, ya Uwais ini Rasulullah masih dalam peperangan. Maka titip salam pada Rasulullah. Beliau balik dari Madinah ke Yaman balik, juga tak terasa perjalanan pulang beliau ini. Kenapa? Karena rindunya ibunda.
Dalam pergi dari Yaman menuju Madinah, rindu Rasulullah. Perjalanannya aman. Dari Madinah menuju kembali ke tempat tanah airnya di Yaman, juga beliau terasa lelah, tak capek. Kenapa? Rindu dengan ibundanya. Beliau gegas cepat-cepat, Masya Allah, luar biasa Uwais itu. Nah, sampai ke sana. Sampai Uwais ke Madinah, ke Yaman, Rasulullah balik. Sebelum Aisyah menyampaikan, apa kata Rasulullah? Beberapa hari datang seseorang musafir, ya, itu namanya Uwais Al-Qarni. Belum disampaikan salam, sudah duluan Rasulullah yang menyampaikan. Pesan lagi kepada sahabatnya, ya, sama kepada Umar bin Khattab, kalau ketemu nanti Uwais, aku minta doa sama dia. Ya Allah, luar biasa nih. Umar bin Khattab itu luar biasa. Jangankan manusia, iblis syaitan enggak ketemu dia, tapak kakinya takut. Tapi minta doa sama Uwais. Uwais sampai di sana, kita sama ibunda bilang, Uwais, ibu mau ke Mekah, ibu mau naik haji. Tapi diberikan jawabannya luar biasa, enggak mungkin pada hari itu karena beliau fakir, enggak ada uang. Jauh Yaman dengan Mekah. Maka beliau jawab, insya Allah ibu kita akan berangkat ke sana, kita lakukan naik haji ibu. Maka beliau bergegas cepat-cepat cari modal sedikit, maka dapat lawan sedikit, belilah seekor anak sapi kecil. Anak sapi kecil, ya kalau kayak seekor kambing lah, nah, bisa digendong. Anak sapi kecil digendong. Setiap hari apa dilakukan? Ya Allah, bukan hari-hari, mingguan, bukan mingguan, bulanan, berbulan-bulan. Apa beliau lakukan? Anak sapi yang kecil beliau gendong, beliau naik turun bukit. Nah, naik turun bukit. Digendong, naik ke bukit, nah, digendongnya, turun lagi bukit. Setiap hari dilakukan oleh Uwais. Maka orang heran. Di samping heran bukan heran saja, jika ada di kampung kita juga ya, begitu ada kaum lain. Pajam pun kamu mana warat nih, macam diejek Uwais. Dia nggak ada orang. Ya, boleh lakukan setiap 8 bulan. Anak sapi digendong naik turun bukit, 8 bulan. Coba bayangkan 8 bulan papa ibu anak sapi jadi besar sapi. Coba kalau kita sekarang anak sapi kita gendong, nggak usah 8 bulan ya, nggak usah 2 hari lah, nggak usah 1 hari lah. Coba lah mungkin habis pagi, ya, kemudian kita gendong lah anak sapi mungkin 1 jam aja lah. Nah, itu pasti orang menjelekkan kita, pasti itu pajak berkehilangan, itu gawat. Tapi Uwais tidak, luar biasa. Kenapa? Ternyata beliau membuat suatu latihan yang luar biasa. Anak sapi kecil jadilah 8 bulan jadi sapi, maka beliau setiap hari yang namanya diangkat-angkat itu jadi ringan, besar, dan mungkin lebih 100 kilo itu akhirnya sapi. Maka pada sebelum ya, bulan Zulqa'dah yang beliau jual, alhamdulillah dapat sudah dijual sapinya, tidak ada keperluan sedikit. Maka alhamdulillah berangkatlah ibu, kita berangkat naik haji. Ya, beliau angkatlah ibunya, digendong ibunya, pasal diguk lah, kamu digendong, masya Allah, dari Yaman menuju Mekah. Dan pada rasa yang diangkatlah ibundanya tercinta dan tak berat, sapi lebih berat, ibunya tak berat, ringan sampai ke Mekah tawaf. Sambil tawaf ibu berdoa, Uwais berdoa. Apa doa Uwais? Bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku, masukkan dalam surga ya Allah. Ampunkan ibuku, masukkan dalam surga ya Allah. Ya Allah, ampunilah ibuku ya Allah, masukkan dalam surga. Ibunya mana? Uwais, kok kamu baca doa hanya untuk ibu? Kamu tidak baca doa untuk kamu? Nah, ibu Uwais lakukan ini ibu. Doa satu-satunya aku minta, aku panjatkan kepada Allah supaya Allah mengampuni ibu dan Allah masukkan dalam surga ibu. Kalau Allah sudah mengampuni ibu, masuk dalam surga, Allah ridho pada ibu, insya Allah Uwais juga akan diridhokan oleh Allah gara-gara ibu. Nah, ceritanya ibunya Allah meninggal. Uwais lalu sumpahnya hilang, penyakitnya hilang, tinggallah bekas satu. Ada yang bilang di telapak, ada yang bilang di belakang leher. Maka
Berlalulah Rasulullah wafat, berdebulah ibu Umar, bertandalah kumis ada tandanya. Masya Allah, yang saya sampaikan dalam cerita sekali Bapak Jemaah, yaitu beliau ini ketika melewati suatu tempat, yang menyampaikan apa? Beliau ini yang mandikannya itu para malaikatnya Allah. Tapi beliau sebelumnya meninggal, Bapak Ibu Jamaah, beliau asal lewat satu tempat. Kalau ada di sana pandai besi, lagi mengolah besi, besinya dibakar, lalu ada yang meleleh, ada yang diangkat, ditaruh di atas besi lagi, datang lagi besi yang kuat di atas, roda ataupun palu besar ke depan, beliau terdiam, tak bisa ngomong, tak bisa ngomong, terdiam. Mana ada tempat orang mengolah besi, beliau terdiam, tak bisa ngomong. Apa yang teringat beliau? Bukan teringatnya masalah besi itu, beliau teringat akhirat. Ya Allah, kalau begini besi yang besar, ya Allah yang kuat, datangnya beliau kepada dia namanya api, meleleh, melebur. Ya Allah, bagaimana kalau saya ini, ya Allah, masuk dalam neraka, ya Allah, tidak tahan neraka. Itu wisata orang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, nah para sahabat ya, dan juga para orang yang lain yang luar biasa, itu teringat luar biasa. Juga demikian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katakan, ingatlah akhirat. Akhirat bawa ke hati. Akhirat yang jauh, mana jauh sampai di sana tidak akan kembali, karena di depan itu kita akan sampai ke sana, tidak akan balik ke tempat yang sudah berlalu. Maka karena dia jauh, bawa ke hati supaya dekat. Akhirat bawa ke hati. Yaumul ba'ad di mahsyar, menunggu hisab yang lama. Dihisab sama Allah enggak lama, diperiksa enggak lama. Kalau ada perkara dalam dunia berlarut-larut, enggak seminggu, sebulan, enggak sebulan, setahun, enggak setahun, 2 tahun, 10 tahun belum diputuskan hukum. Belum diputuskan hukum, cuma wajar. Sidangnya Allah enggak lama, yang lamanya menanti hisab. Berapa lama di mahsyar? 50.000 tahun. Menantinya lama. Cuma bayangkan menanti itu lama sekali, tapi bayangkan bagaimana di mahsyar itu matahari yang luar biasa. Allah ganti ya, tanah bukan lagi kayak dalam bumi ini, diganti oleh Allah. Coba bayangkan kalau tubuh kita begini, tidak tahan. Nah, itu makanya Imam Syafi'i bilang, jadikan akhirat di hatimu. Apa? Kita ingat sana kita persiapan. Karena sudah buat tempat aja, nggak ada lagi cerita lain. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Asyura ayat itu kata Allah, satu golongan jannah surga, satu lagi sa'ir neraka. Lain ada. Maka ya Rasulullah juga, alhamdulillah bifadlika ya Allah. Cuma kalau tercampur dalam neraka, na'udzubillah, nggak ada cerita Bapak Ibu Jamaah, nggak tahan. Api saja dalam dunia kita tidak tahan, apalagi nerakanya Allah. Ya. Di bawah tadi kita lihat cepat-cepat sedikit ayat-ayat Al-Quran tentang neraka supaya kita lebih terima. Ya, saya tulis dari kata Imam Syafi'i, jadikan hasrat di hatimu. Dunia di mana? Nah, biarlah di tapak tangan. Tidak usah bawa ke hati. Kita tinggal dalam dunia ini biasa. Hukum dunia jangan tercinta dunia biasa dia. Kita sudah berada di sini, jangan sampai kita larut dengan dunia, ditipu kita nanti. Dan kita cari itu seperti ada yang kita dapat menghilang apa yang Jamaah. Fana jadinya. Maka bawa taruh di tapak tangan kata Imam Syafi'i, biar biasa dia. Jangan bawa ke hati. Ya kalau dunia sudah dibawa ke hati harus. Ada orang cuma Honda NMAX lah. Sibuk dengan Honda NMAX-nya, setiap hari dimandikan, masya Allah dibersihkannya. Waktu azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih dengan NMAX-nya. Panggilan Allah nggak datang, bertahan dia dengan hartanya. Itu tercinta pada Honda itu sudah membunuh dunia. Ada orang naik Alfa, masya Allah, di rumahnya mewah, rumahnya taruhlah 10 kamar, 2 lantai lagi, yang luar biasa. Ketika dikumandangkan azan, masya Allah, panggil, dia bergerak pada rumah mewah, Alfa naik, enggak dunia dia, luar biasa. Nah, kalau kemudian kata Imam Syafi'i,
mati itu di lubuk matamu, mati dekat sekali dengan kematian. Jadikan saja hatimu, dunia telapak tanganmu, mati di lubuk matamu, maknanya dekat sekali dengan kematian. Ajal hana majal mati hana kajar rahasia Allah tak tahu, maka harus ada. Apa yang kedua? Alladhi yaslan narul kubra. Al-Ala yang 12 itu narul kubra, api yang besar. Fa'antatum naran taladzah, api yang menyala-nyala. Al-Lail yang 14 tasla narul hamiyah, api yang amat sangat panas, besar, menyala, panas di neraka, tak tahan kita. Waktu Ustaz, kalau api besar menyala panas begitu masuk, tak ada hitungan jam ya, menit mungkin tak, detik tak sampai 60 detik ke. Mungkin hanya 2-3 detik, habis. Ada namanya kita yang daripada ya kulit, kemudian ya darah, kemudian daging dan tulang, habislah. Ya kalau begitu enak, mana enak? Ya cepat selesai, habis. Kalau begitu habis cerita, selesai, aman. Tapi tidak. Al-A'la ayat 13, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ternyata tak mati dah hidup. Tak mati dah hidup dalam neraka. Kalau tak mati dah hidup, apa Allah buat? Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 56, "Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab." Kata Allah, manakala kulit mereka hangus diganti dengan kulit yang baru. Rupanya diazab dan mereka lenyap jadi lagi disiksa. Fasilitasnya bagaimana? Ya sangat bertolak belakang dengan daripada surga. Surga itu luar biasa fasilitasnya. Tempatnya nikmat. Kalau dalam neraka, alhamdulillah fasilitas ini, tapi bukan nikmat, semuanya sengsara, azab, siksaan. Contoh apa? Baju dikasih juga, si pribadi dikasih juga, selimut dikasih juga, minum dikasih. Tapi tanda petiknya, Bapak Ibu jamaah, itu azab semua. Bajunya dari berlimpah. Lahum siyaqum min nar. Al-Hajj ayat 19, pakaian mereka dari pelaki, dari api neraka. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 50, "Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum nar." Pakaian mereka dari pelaki, wajah mereka mana wajah satu judul disebut, maka semuanya tubuh mereka diliputi dengan api neraka. Maka itu bukan pakaian. Ada dingin? Tidak. Kasih minuman? Tidak. Dikasih minuman apa? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak mereka dapatkan kedinginan, tidak dingin sana, tak sejuk. Dan juga minuman mereka dikasih oleh Allah apa? Illa hamimah wa wassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. An-Naba ayat 24-25. Dikasih sepripet, dikasih tidur, kasih selimut, semuanya dari bahan bakar daripada api neraka. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawas wa kadzalika nadzil zalimin. Al-A'raf ayat 41. Dikasih tikar tidur, tempat tidur. Dikasih selimut min jahannam, dari api neraka. Oh, itu bukan tempat yang baik, bukan selimut yang baik, azab semua. Bisa lari? Tidak bisa. Bisa keluar? Tidak ada cerita keluar. Mereka berpendapat bahwa kalau tempat itu pasti ada pintunya, ada tempat pilihnya. Keluar lari-lari tidak bisa. Daripada itu lah. Kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. As-Sajdah 20, manakala mereka yang keluar, ketika mereka hidup diazab sampai keluar. Lari berapa lama? Sebulan tidak, setahun tidak, ribuan tahun. Wa'idu fiha, dari balik mau mana? Wakila lahum, dibentak, dikatakan dibentak. Dzuqu adzaban nar, dibentak. Tak bisa, tak ada banyak. Baru mereka sadar insaf. Apalagi lalu mereka berteriak-teriak di sana. Wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal wa hum
yastarihuna fiha, dan mereka berteriak. Siapa enggak berteriak api? Bergejolak, berteriak. Lalu apa yang mereka? Rabbana ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Minta keluar, menjerit minta keluar. Quran surah Fatir ayat 37. Ya, mereka berteriak dan minta kepada Tuhan, pada Allah, suruh minta bisa dikeluarkan. Adakah Allah mendengar? Adakah Allah adanya mendengar mereka? Tidak. Allah jawab lagi, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala khsa'u fiha. Allah berfirman atau Allah berkata, tinggallah dengan hina di dalamnya, wa la tukallimun, jangan ajak bicara dengan saya. Dan kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 108, qala khsa'u fiha. Tidak ada cerita. Lalu mereka berteriak. Jadi berteriak, sudah lama berteriak. Allah enggak pernah menilik dengan tilik rahmatnya Allah. Lalu mereka bersabar. Ternyata mereka itu juga bersabar. Bersabar, mereka tidak mengeluh lagi. Kadang-kadang mengeluh, kadang enggak mengeluh. Dalam keadaan diazab pada suatu masa mereka enggak mengeluh. Supaya apa? Supaya Allah mau memberikan mereka, yaitu dengan tilik rahmatnya Allah. Mereka, Allah merasa kasihan pada kita, kata mereka. Lalu apa? Kebutuhan untuk mereka bersabar, tidak mengeluh. Akhirnya mereka ucap sendiri, sawa'un alaina ajazirna am sabarna ma lana min mahis. Sawa'un, sama saja, alaina, di atas kami, sama saja di atas kami, di atas kita. Kata mereka, apanya? Mau kita mengeluh, am sabarna, atau bersabar? Tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa keluar dari sini. Allah tidak pernah mendengar. Itu Quran surat Ibrahim ayat 21. Bapak Ibu jamaah, jadi terakhir Bapak Ibu jamaah, ya tadi kita bilang, jadi perbanyak kita membaca doa, yaitu doa sebelum jaga tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu jamaah, ya. Nah, kemudian karena kita itu minta kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat, dan minta terlibat daripada berkah. Banyak sekali ayat Allah, Bapak Ibu, masih banyak sekali ayat Allah. Oleh karenanya terakhir Bapak Ibu jamaah, jangan nanti kita tidak bisa nanti. Manusia nanti tidak akan bisa mengelak ataupun berkilah lidah ataupun menyampaikan Allah yang salah, tidak bisa. Kenapa? Allah hadirkan Rasulullah, Allah berikan itu Rasul kita, itu Al-Quranul Karim, sudah ada. Nah, Bapak Ibu jemaah, maka terakhir lihat Quran surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, kata Allah, maka nggak bisa kita nanti bisa berkilah lidah ataupun menyalahkan Allah. Manusia tak akan bisa nanti. Kenapa? Allah dah bilang, wahai orang beriman, jaga ya, pelihara ya. Nah, jaga pelihara dirimu dan juga keluargamu dari neraka. Ya, bahan bakarnya manusia, waquduhan nas wal hijarah. Siapa yang jaganya? Bahasa kita sapamnya luar biasa, gasah keras. Siapa? Alaiha malaikatun ghiladun shidad, malaikat yang keras paksa. Bisa dirayu-rayu, dinegosiasi. La ya'sunallah, mereka tak bermaksiat pada Allah, maknanya tidak mendurhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa yang disuruh Allah itu yang dikerjakan. Bapak Ibu jemaah, kita ini sudah mau di penghujung Ramadan. Semoga Allah ya memberikan kita rahmat, ya Allah, ampuni dosa kita, Allah jauhkan kita daripada neraka, ya Allah. Bapak Ibu jemaah, yang maka tingkat terus ibadah kita kepada Allah SWT. Ini di bulan Ramadan, nanti pasca Ramadan juga demikian. Masjid alhamdulillah luar biasa sudah setiap hari dikumandangkan azan hari itu sini Bapak Ibu jemaah. Ya, dan demikian saja. Semoga Allah ampuni dosa kita dan Allah masukkan ke dalam surga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina